Tante khawatir sama aku. Atau khawatir sama nama Tante yang bakal kesalahan dalam masalah ini. Sayang, ya ampun. Kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama Tante. Tante bener-bener khawatir sama kamu, Aldino. Kamu kan ponakan Tante. Oke, Tante memang sempat ngomong sama kamu kalau Tante nggak mau namanya dibawa-bawa. Tapi bukan berarti Tante nggak peduli sama kamu. Jadi please, kamu ceritain sama Tante. Gimana kasus kamu? Kelanjutannya kayak apa? Please, biar Tante tenang. Aku udah habis, Tan. Habis? Maksud kamu apa, sayang? Kamu dilaporin sama pihak sekolah gitu maksud kamu? Sejauh ini mereka belum laporin aku. Tapi Mike sama Rif ngancam aku. Mereka bilang, mereka akan laporin aku kalau aku masih bertingkah lagi. Kenapa mukanya tegang gitu sampai keringetan, napas? Lu pasti kepikiran ya? Udah kebayang ya gimana reaksi anak IPA setelah tahu rencana busuk lo? Bahkan ya menurut gue ya, Iya kawan. untuk kasus ini bokapnya Aldino aja nggak bisa nge-backup nih. Wah. Waduh, lu mau ngapain? Oh, lu mau ngapus buktinya ya? Percuma Aldino, buktinya udah gue copy. Lagian preman-preman lo aja nggak bisa ngilangin bukti dari gue. Apalagi pecundang kayak lo. Mike, gue gak ada masalah pribadi sama lo. Terus kenapa nyusahin gue mulu sih? Oh, yaudah gini aja. Gue akan bayar berapapun yang lo mau. Tapi sekarang, lo hapus bukti itu. Memang Ale memang keras, Lino. Iya. Keadaan sudah kayak begini, tapi Ale masih saja arogan ya. Aduh. Aldino, kita nggak butuh duit lo. Udah lu pakai aja sana duit lo buat benerin otak lu sama hati lo. Ale terbaik di atas terbaik. Tapi gini aja. Iya kawan. Kita ini kan anak yang baik-baik. Jadi kita ingin berbaik hati, berbelas kasihan sama lo. Kita nggak akan sebarin bukti ini, tapi ada syaratnya Aldinosaurus. Iya, betul. Apa syaratnya? Gampang. Mulai sekarang kita minta sama lo untuk lo jaga sikap lo baik-baik deh. Lo jadi murid yang baik-baik juga. Jangan pernah bikin ulah lagi, masalah lagi sama kita-kita semua. Apalagi sama Michelle. Dengerin, kita udah ngasih syarat yang paling gampang. Dan kita juga udah baik banget sama lo. Lo tinggal jadi orang yang bener aja. Gampang kan? Ember, gampang banget. Dan kalau misalnya lo nggak setuju, ya kita bisa laporin ke kepala sekolah sih sekarang. Iya. Lo tahu akibatnya kan? Anak-anak IPA dan seluruh anak-anak sekolah ini bakalan murka sama lo. Terutama Ardi, Maman, Edi. Oh, satu lagi. Lo juga bisa berurusan sama polisi. Oh iya. Nih, kawan. Jadi seharusnya Ale setuju tuh. Gimana? Jangan kelamaan mikirnya, ini lo setuju apa enggak? Stres. Dia stres. Kayaknya nggak setuju kita ke ruang Oke. Gue setuju. Tepuk tangan dulu. Oke. Kasih Mike. Kasih tahu. Eksekusi, Mike. Jadi sekarang prosesnya adalah lo harus nulis di surat pernyataan kalau lo nggak akan bikin ulah lagi. Terus lo tanda tangan. Jangan lupa materainya. Oh iya. Materainya. Sok atau tulis. Sok atuh. Kebalik, brother. Biasa
kawan gugur. Panik. Tangannya gemeter. Ini mau siapa? Oh iya, minta didikte. Bentar ya, gue diktein anak kecil dulu ya. Oke. Tulis di sini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Tulisannya jelek ya hatinya. Masuk! Oh, fokus. Sorry. Santai aja mukanya, Bang. Iya. Itu kan lagi berjanji tuh dari hati lah. Oh iya, betul. Tar dulu. Emang dia punya hati? Tapi kali ini kayaknya harus pakai hati karena ini menyangkut perjanjian. Kenapa jadi ngakak ya? Dengan ini, saya membuat surat pernyataan ini dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Betul. Udah. Iya. Oke. Iya. Tunggu dulu. Coba balik badan. Jangan pakai ludah kawan. Pakai dia punya keringat. Kayak gitu, Tan. My God. Berani-beraninya mereka ngancem kamu. Dan kamu diem aja sayang. Kamu diancam kayak gitu, kamu diem aja. Gak bisa sayang, gak bisa. Mereka udah kebangetan. Dan tante harus ngelakuin sesuatu karena kamu adalah ponakan tante dan tante gak terima itu. Aduh, Tan. Gak usah, Tan. Tante gak perlu ngelakuin apapun. Apa kamu bilang? Tante gak usah ngelakuin apapun. Kamu itu keponakan tante, Aldino. Kalau kamu udah diinjek-injek sama mereka, berarti harga diri kita udah diinjek-injek juga. Gak, pokoknya tante harus ngelakuin sesuatu. Aduh, please, Tan. Gak usah bikin masalah makin ribet. Tante dari dulu bilang kan, mau bantuin aku. Tapi ujung-ujungnya malah bikin masalah makin complicated. Tante, please. Gak usah ikut campur ya. Sayang, tante cuma berusaha pengen... Udah, Tan, aku capek. Aduh. Ada yang lupa tuh. Oh. Itu punya gue. Lepas besar. Ini gue bakal cuci pakai bunga atau enggak? Ada yang lupa lagi, bukan itu doang. Apa? Makasih botol kecap. Ayolah please, budayakan terima kasih gitu. Masalahnya nih ya, lu yang maksa, gue nggak minta. Jadi kenapa mesti bilang terima kasih? Gua itu kan nggak minta lo bayar nih. Gua ikhlas nganterin lo pulang. Bisa dong gua dapetin ucapan terima kasih dari lo. Giliran Mike aja mantan lo bilangnya makasih ya. Terus dipeluk. Cemburu ya? Gengsi lagi. Bilai cemburu. Enggak. Cuman kalau lo peka, harusnya sih lo peluk gua. Udah sini peluk gua. Gak mau, jauh-jauh. Botol kecap, saran dari gue mendingan sekarang lu pulang. Terus lu berendam, ya kira-kira 3 jam, 4 jam cukup lah. Biar lu sadar dari kehaluan lu itu, oke? Gue mau istirahat, gue mau tidur, capek. Bilang makasih dulu, baru gua pulang. Enggak mau juga. No. Enggak. Anak IPA begini ya? Nggak ada hubungannya sama IPA IPS. Kamu sayang? Iya tadi. Nih sebotol kecap suruh nemenin main basket, makanya telat lagi. Iya. Gak apa-apa dong ya gue kalau telatnya bis nemenin aku. Iya, nggak apa-apa kok. Tuh. Hah, Ibu, El sudah bilang berapa kali jangan ngomong kayak gitu di depannya botol kecap. Nah tuh kepalanya, budaya. 2 cm sudah membesar. Jadi lu pulang sana Nyebelin pulang.
Bu, masa ada orang, Bu, udah dianterin pulang nih, nggak ngucap makasih, Bu. Aduh. Kamu nggak boleh gitu dong. Masalah El capek banget, orang tadi udah bilang makasih. Nggak ada. Lu aja nggak ngerti bahasa Apa? Jepang. Nah, Ya udah kamu istirahat, biar ibu ngomong dulu sama Rifki, ya. Kamu boleh duduk sebentar? Fa, lo tumben ngajakin gue nongkrong ke tempat kayak gini. Ya nggak apa-apa, gue bosen aja. Daripada kita nongkrong di depan rumah gue terus. Iya sih. Tapi kenapa harus kafe? Ya nggak apa-apa sih, gue pengen aja di sini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Maafin gue ya. Gue belum bisa jadi cowok yang ajakin lo makan di restoran mahal. Kalau ngomongnya kayak gitu sih, Farel. Hey, nih ya. Gue ngajakin lo nongkrong kayak gini tuh bukan kode supaya gue bisa diajakin ke restoran yang mahal, kafe yang mahal. Enggak kayak gitu, bukan. Iya. Gue tuh cuma pengen makan aja di sini sama lo. Iya, tapi kan gue sebagai cowok itu harus peka. Gue harus tahu kalau ceweknya itu mau makan makanan enak. Nanti deh, kalau gue punya uang lebih, kita ke restoran, kita dinner. Emang gue bilang kayak gitu? Enggak kan, gue gak pernah bilang kayak gitu kan. Ya ampun Farel tuh gak usah banyak gaya, kita tuh masih sekolah kali. Iya deh, iya sih. Iyalah. Yaudah, nongkrong aja ya. Farel, gue boleh gak nanya sesuatu sama lo? Apa Ripa mau nanya soal Monik lagi? Farel, kenapa kok tiba-tiba tegang gitu sih? Nggak lemes tuh. Nanya apa? Gue mau nanya sama lo. Lo ya, yang blokir nomor Monik lewat HP gue. Kalau emang lo, kenapa lo ngakuin itu?